Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Ya enggak? Yoilah pastinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten. Aku tulis dulu ya. Tips pede ngonten. Nah teman-teman, tips pede ngonten yang pertama yakni tentukan temanya. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang PPDB, ekskul, review barang atau lain sebagainya. Biar gak lupa aku tulis dulu ya. Tentukan temanya. Nah, kemudian tips yang kedua yakni menulis skripnya. Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya, kita tuh bakalan lupa dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif. Aku tulis lagi ya. Menulis skripnya. Nah, tips yang ketiga yakni latihan membaca skripnya dan hafalkan. Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya, kita akan terlihat lupa, celingak-celinguk, dan tidak pintar. Nah, kalau aku ya teman-teman, di rumah itu latihan sama bunda. Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali biar nggak ketelecok. Kalau masih ketelecok, aku ulangi sampai 10 kali. Kalau masih ketelecok lagi, aku ulangi sampai 50 kali. Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman, karena mengulang itu nggak bayar, betul nggak? Nah, kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan. Kok ada yang kurang ya? Oh iya, lupa belum kutulis. Aku tulis dulu ya. Membaca dan hafalkan. Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin ruwet itu karena kita nggak tahu caranya. Makanya setelah kita tahu caranya, cepat-cepat praktekkan. Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan, bukan angan-angan. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nggih, kita mulai Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waru, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru, yang kami hormati dan yang kami sayangi Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 3 Waru. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini adalah acara koordinasi pimpinan cabang Muhammadiyah Waru, yang lebih khusus lagi Majelis Dikdasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Waru. Maka untuk menghemat waktu, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Muhammadiyah 3 Waru kepada Ustadz Agus Widianto. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita haturkan pada Allah atas nikmatnya
yang sempurna, maka tentu kita berharap setiap nikmat Allah ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, hari ini hari yang spesial ya, kita kedatangan bapak-bapak kita dari pimpinan cabang Muhammadiyah Waru. Wabil khusus ini bapak-bapak kita dari Majelis Dikdasmen ya, PCM Waru periode 2022-2023. Jadi meskipun muscapnya itu tahun 2023, itu periodenya tetap 2022-2027 ya. Karena memang mundur ya sejak muktamar, sehingga untuk musyawarah-musyawarah di bawahnya juga mengalami kemunduran. Satu-satu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, jadi ini tadi disampaikan oleh Pak Nur, ta'aruf ya, ta'aruf dari bapak-bapak Majelis Dikdasmen ya. Ada Ustadz Suwito ya, kemudian ada Pak Yarno ya, kemudian ada Ustadz Zainal, ada dua lagi ya Ustadz ya, ada Pak Suprat sama Pak Edi ya, yang pada kesempatan pagi hari ini belum bisa bergabung bersama dengan kita. Artinya koordinasi ini adalah bagian dari wujud kebersamaan kita, sinergi kita, bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan itu adalah penyelenggaraan yang bersinergi antara sekolah ya, baik sekolah itu seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah ya, guru-guru, karyawan dan semuanya. Dan ngapunten Ustaz, pagi hari ini belum bisa hadir semuanya, sebagian ada yang masuk izin ke kami itu mengantar anak-anak lomba ya. Kemudian ada yang satu tadi orang tuanya sakit ya, kritis, sehingga izin tidak bisa hadir gitu. Namun kita berharap dengan semangat baru ini sinergi kita menjadi semakin baik. Tentu kita berharap ke depan sekolah kita ini semakin maju dan semakin bisa dirasakan manfaatnya. Karena mimpi besar Kiai Dahlan ya, di dalam menggerakkan dakwah Islam itu salah satunya adalah diimplementasikan dengan lembaga-lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan ini adalah bagian dari dakwah Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah menerjemahkan tujuan besar negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga alhamdulillah Muhammadiyah itu sudah semakin mendunia. Banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak hanya didirikan di Indonesia, TK Aba itu banyak di luar negeri ya. Di Mesir itu ada TK Aba, di Australia itu ada TK Aba, di Malaysia yang terbaru itu ada Universitas Muhammadiyah ya. Jadi semangat ini semoga menjadi pemicu kita untuk beramal secara jama'i, agar gerakan dakwah kita semakin bisa dirasakan oleh masyarakat umum, tidak hanya warga Muhammadiyah. Bahkan pada kesempatan yang lalu Pak Haidar Nasir itu menyampaikan di daerah Papua dan sekitarnya justru mayoritas itu mahasiswanya bukan orang Islam ya, bukan orang Islam, tetapi mereka begitu bangga dengan Muhammadiyah. Waktu nyanyi Sang Surya mereka ya hafal semuanya, meskipun agamanya Nasrani ya, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu hadir untuk semua. Maka semoga semangat ini terus kita bisa kembangkan, sinergi dengan Dikdasmen ini terus kita tingkatkan, sehingga kita berharap ke depan sekolah kita menjadi lebih baik. Mungkin itu dari kami sebagai awalan. Ustadz-ustadz sekalian, kami sampaikan jazakumullah khairan katsir kepada bapak-bapak Dikdasmen, dan informasi insyaallah tanggal 20 dan 21 kita teman-teman guru juga akan melakukan workshop karakter, yang salah satu goalnya adalah bagaimana agar karakter kemuhammadiyahan di sekolah kita ini semakin nampak ya. Sebagaimana ulama-ulama dulu menyampaikan, kami itu belajar dulu adab sebelum ilmu, sehingga ketika ilmunya bertambah ya,
maka ilmu itu semakin bermanfaat karena adabnya sudah terbentuk ya di anak-anak didik. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Agus Widianto yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya adalah ceramah iftitah dari Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Swito. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya. Mungkin udah banyak yang tahu tentang saya ya. Tapi lebih sedikit saya tahu tentang ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kalau ke Bu siapa? Anik ya. Itu saya tahu budaya. Terus Bu siapa? Gedangan itu. Bu ini Waru ya. Bapak ini ya. Kalau yang baru-baru saya nggak kenal ya. Oleh karena itu alhamdulillah pada pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa perkenalan sehingga bisa lebih tahu, lebih akrab, sehingga apa yang diinginkan itu bisa diupayakan, kalau ada masalah-masalah bisa diselesaikan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya, sebagaimana yang diharapkan ya, di Muhammadiyah itu setiap kali ada aktivitas diupayakan ada yang namanya semacam apa itu kultum ya, atau kajian singkat ya. Untuk itu saya akan, karena ini di forum Muhammadiyah, saya akan menyampaikan apa itu Muhammadiyah. Insya Allah sudah banyak yang ibu bapak ketahui apa itu Muhammadiyah ya. Saya hanya akan mengambil dari anggaran dasar Muhammadiyah ya. Suatu organisasi tentu saja itu harus ada anggaran dasarnya, karena anggaran dasar itu merupakan konstitusi. Kalau negara itu undang-undang dasarnya. Jadi di Muhammadiyah itu ada konstitusinya, yaitu anggaran dasar ya. Nah, dari anggaran dasar itu ya, kita bisa mengambil ya, apa itu Muhammadiyah ya, atau apa Muhammadiyah itu, nggak tahu yang tepat itu dari bahasa ini, nggak tahu yang mana ya. Apakah apa Muhammadiyah itu, ataukah apa itu Muhammadiyah ya? Mungkin yang guru bahasa Indonesia siapa? Gaya bahasa Indonesia. Mana yang tepat itu? Ya. Muhammadiyah itu apa? Ya. Dengan berbagai macam pertanyaan bisa ya. Ya. Kemudian jawabannya ya, ternyata Muhammadiyah adalah gerakan Islam ya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai keliru, amal ya. Banyak orang-orang yang nggak paham tuh menyebutkan amal ma'ruf ya, padahal berbeda ya. Kalau amal itu aktivitas berbuat, tapi kalau amar itu perintah ya. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid ya. Apa tajdid? Pembaruan ya, tajdid ya. Kalau tajdidun nikah, memperbarui nikah ya. Nah, ada di masyarakat itu tajdidun nikah ya. Ya. Bahkan itu pernah dijadikan skripsi mahasiswa saya di Winsa ya. Nih, tajdidun nikah itu dilaksanakan ya ketika mereka
ya beranggapan setelah nikah kok kurang sejahtera, rezekinya seret, sering sakit-sakitan, ya mereka menganggap bahwa hal itu sakit-sakitan, kurang sejahtera itu karena pernikahannya, sehingga mereka kemudian mengajukan pernikahan lagi, melaksanakan tajdidun nikah, ya. Tapi sebenarnya hal itu enggak benar, ya. Sudah sekali nikah sudah sah menurut syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, ya sudah, ya enggak usah tajdidun nikah. Jadi tajdid ini pembaharuan. Nah, apa pembaharuan itu, ya nanti pada slide lainnya nanti ada, ya. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi kalimat ini yang terdapat dalam anggaran dasar Muhammadiyah, ya. Karena itu konstitusinya, ya semuanya harus tahu, meskipun di lingkungan amal usaha berupa sekolah, ya harus tahu bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Muhammadiyah berasaskan Islam, ya. Yang atas ini ayat 1, ya. Yang bawahnya ini ayat 2, ya. Jadi asasnya Islam, ya. Tuh. Nah, ini gerakan Islam, ya. Itu diinspirasi, ya, mendapatkan inspirasi, ya. Jadi didirikannya Muhammadiyah itu ada inspirasinya, ya, yaitu ayat Al-Quran surat apa ini? Ali Imran ayat 104, ya. Wal takun minkum ummatun yad'una, ya kalau dibaca sendiri-sendiri ya ummatun, ya. Tapi kalau dibaca belajar tajwid, ya ummatui gitu, ya. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, ya. Wal takun, ndaklah ada, ya. Jadi diharapkan ada, ya, minkum ummatun, ya. Jadi diharapkan ada umat, ya. Allah menurunkan ayat itu, ya, supaya itu diamalkan. Ndaklah ada umat, sekelompok orang, ya, segolongan orang yad'una ilal khairi, yang mau menyeru kepada kebajikan. Bentuknya ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang bahagia. Jadi pendiri Muhammadiyah, ya, itu menginginkan beruntung, ya, menginginkan beruntung, ya. Tujuannya supaya beruntung, ya. Kemudian siapa yang beruntung itu? Sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang berdakwah, ya, itu berdakwah, ya. Maka tadi kan dakwah, ya. Ya'muruna bil ma'ruf, ya, ini amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan nahi mungkar, ya. Jadi pendiri Muhammadiyah itu menginginkan supaya Muhammadiyah itu menjadi kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini bisa dipahami, ya. Ibu bapak guru harus paham lah, ya. Kemudian apa yang dinamakan agama, ya? Agama adalah, ya, ad-dinu wa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi
wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum ya. Ad-dinu agama ya, yaitu adalah hal-hal yang disyariatkan oleh Allah ala lisani anbiyaihi, melalui para nabinya. Jadi yang disampaikan Allah kepada para nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad itu yang dinamakan agama. Yang dipilih oleh Muhammadiyah, definisi agama itu adalah semua yang dibawa oleh para nabi ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Bentuknya apa? Minal awamiri, yang berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal irsyadati. Apa irsyad? Guru bahasa Arabnya mana? Nggak ada. Wah. Irsyadat ini petunjuk, pedoman, rambu-rambu li sholahil ibad, supaya hamba itu maslahah, memperoleh kemaslahatan ya, dunyahum wa ukhrahum, untuk kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Ini juga dari himpunan putusan tarjih ya. Sudah ada berapa himpunan putusan tarjih? Ada berapa buku himpunan putusan tarjih? Berapa? 5. Siapa lagi? Salah, 5 itu salah ya. 3 ya, 5 itu salah ya. 3, apalagi 3 ya, lebih salah ya. Ada berapa jumlah himpunan buku himpunan putusan tarjih? Ya buku duduk bukune ya, bukune ya. Berapa? 1, apalagi 1 salah ya. Berapa? Ya, nggak tahu semua. Pasnya buku himpunan putusan tarjih itu ada 2 ya. Himpunan putusan tarjih jilid pertama dan himpunan putusan tarjih jilid salah jilid ketiga ya. Jadi yang ada jilid 1 dan jilid 3. Jilid 2-nya mana? Ya, ketika saya pernah mempertanyakan ya di Jogja sana ya, mana jilid 2-nya ya? Kok belum terbit ya? Katanya datanya hilang, belum ditemukan ya. Jadi ada 2 tapi jilid 1 dan jilid 3 ya. Ya matematika. Ya betul, pakai bilangan ganjil ya. Kalau tadi itu definisi agama ya, jadi semua yang dibawa oleh para nabi itu agama ya. Sekarang ad-dinu ad-dinul islami, yang dimaksud agama Islam. Alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Shad dan mim ini singkatan ya, disingkat dari sallallahu alaihi wasallam ya. Yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, yaitu ma anzalallahu fil Quran, yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an. Wa maja'at bihi sunnah al-maqbulah ya, dan yang dicantumkan dalam sunnah yang makbulah. Makbulah itu artinya yang apa? Diterima. Makbulah itu yang diterima. Sunnah itu hadis ya. Sunnah makbulah itu hadis yang diterima. Ada berapa sih kriteria kualitas hadis itu?
Berapa? Ya. Ada berapa? 7. Salah. Ya. Ada hadis sahih. Hadis di bawahnya sahih hasan. Di bawahnya hasan dhaif. Di bawahnya dhaif maudhu. Ya, berarti 4. Ya. Di atasnya semuanya tadi mutawatir ya. Ya. Jadi mutawatir itu yang paling tinggi kualitasnya. Tetapi ya mutawatir itu yang paling tinggi mesti harus diterima kalau sudah mutawatir ya. Kriterianya mutawatir itu disampaikan oleh banyak orang ya. Yang banyak orang itu nggak mungkin mereka sepakat untuk berdusta ya. Mereka nggak mungkin sepakat berdusta. Tapi sekarang memungkinkan banyak orang tetapi sepakat berdusta. Ada nggak? Ada ya. Jadi sunnah makbulah ini yang dimaksud adalah hadis yang sahih dan hasan ya. Mutawatir ya otomatis itu sahih ya. Tuh. Ya, ini dalam makbulah ini kadang-kadang ada yang mempermasalahkan ya di Muhammadiyah karena ada yang menggunakan istilah as-sunnah as-sahihah ya. Kalau as-sunnah as-sahihah berarti khusus yang sahih saja, hasan nggak termasuk ya. Tapi kalau as-sunnah al-makbulah ini sahih dan hasan. Bedanya sahih dan hasan hanya tipis sekali ya. Hanya tentang kekuatan hafalan ya. Yang hasan itu kekuatan hafalannya agak lemah. Tapi kalau yang sahih itu yang sangat kuat ya. Minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Selanjutnya sama dengan tadi ya. Ini. Jadi ini untuk yang Islam ya. Yang sebelumnya tadi agama secara umum ya. Tuh. Saya hanya membawa 7 slide ya. Yang tajdid tadi ya. Tajdid adalah ikhtiar, upaya menemukan kembali substansi agama untuk pemaknaan baru dalam pengungkapannya dalam suatu konteks baru yang berubah, baik melalui purifikasi maupun dinamisasi ya. Nah ini kata kuncinya, ada purifikasi, dinamisasi. Apa purifikasi? Pemurnian. Purifikasi itu pemurnian ya, pure ya, murni. Purifikasi ini pemurnian. Dinamisasi ya, supaya dinamis ya. Dinamis itu bergerak ya. Dinamisasi ya, dinamo ya, itu yang berputar ya. Nah, apa purifikasi itu ya? Purifikasi adalah mengembalikan ajaran Islam pada yang asli sebagaimana ketika diturunkan ya. Sebagaimana telah ditentukan segala sesuatunya secara baku dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Shahihah ya. Ini ada yang menggunakan kata shahihah ya. Ini tadi tambahan saya ini yang al-makbulah tadi ya. Karena kalau shahihah ini ada yang masih mempertanyakan ya, karena tidak termasuk hadis hasan ya. Tapi kalau makbulah masuk sahih dan hasan. Khususnya yang menyangkut ibadah dan akidah ya. Jadi pada dasarnya dalam agama itu ada 3 hal ya. Yang berupa akidah, kemudian ibadah, satunya ya, muamalah masuk ke ibadah nanti ya. Ayo. Akidah, ibadah, dan akhlak ya.
akidah, ibadah, dan akhlak. Ya, akhlak yang nanti akan dibahas nanti, meskipun dinamakan karakter ya, itu sebenarnya juga dalam agama Islam itu akhlak itu ya. Nih. Jadi ada ibadah ya, ada akidah, ibadah, dan akhlak ya. Ini untuk ibadah dan akidah ya, ini harus pure, murni ya. Nggak boleh kecampuran apapun ya. Khususnya ibadahnya ini yang ibadah mahdhoh ya. Ibadah mahdhoh ya. Ibadah ini dua macam, ada ibadah mahdhoh dan ada muamalah tadi, masuk ibadah tapi ibadah yang umum ya. Ini ya. Jadi purifikasi ibadah dan akhlak nggak boleh dicampuri oleh apapun ya. Harus berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Sedangkan dinamisasi ya, ini yang termasuk muamalah ya. Jadi muamalah bisa dikembangkan ya, sebagaimana yang ada juga bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Itu tajdid ya. Ini Al-Quran dan As-Sunnah ya. Mengapa Muhammadiyah mendasarkan pada Quran dan As-Sunnah ya? Karena ada hadis ini ya, dari Imam Malik dalam kitab Muwatta ya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi ya. Jadi hadis ini menyatakan bahwa yang akan menyelamatkan umat manusia ya nantinya itu ya, baik kehidupan dunia maupun di akhirat ya, itu dua hal yang diperintahkan oleh Nabi supaya dijadikan pedoman, pegangan ya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan dari ibu bapak sekalian. Jadi supaya diketahui HPT itu sudah ada jilid 3 tetapi tidak ada jilid 2. Jumlahnya 2 tapi jilid 1 dan jilid 3 ya. Ya seharusnya itu orang Muhammadiyah itu mempunyai, kalau jilid 3-nya tebal ya, ya setidak-tidaknya kalau mau cari di internet itu ada ya, bisa di-download di internet ya, termasuk yang isi-isi dari yang jilid 3 itu sudah ada tuh. Itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan ya. Mengapa saya sampaikan itu? Karena semua lembaga pendidikan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah diupayakan supaya mengenal apa itu Muhammadiyah. Kalau di sekolah-sekolah ada, semua sekolah ada apa namanya? AIK ya, atau Ismuba, katanya ditambah dengan RIS ya, Ismubaris ya. RIS-nya itu katanya bahasa Inggris ya. Jadi Al-Islam ya, ke-Muhammadiyah dan bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Itu semua lembaga pendidikan Muhammadiyah diupayakan melalui Ismuba, itulah ya dakwah tadi disampaikan kepada masyarakat ya. Kiranya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Suwito. Luar biasa sekali ini tadi ceramah iftitahnya. Dan karena ini forum ta'aruf ya, perlu saya sampaikan bahwa Ustadz Suwito ini dosen saya.
Jadi ketika S1 di Umsida itu yang dosen yang ditakuti itu dua. Yang pertama itu Pak Muswikon, yang kedua itu Pak Wito. Kalau kita ngambil referensinya itu plek download dari internet, pasti beliaunya ini tahu. Jadi kalau sudah dua dosen ini yang ngajar, ini nggak ada yang plek langsung dari internet itu nggak ada. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Nah, tadi disampaikan kalau yang sudah lama-lama mengajar di sini Pak Wito sudah kenal gitu kan. Kalau yang muda-muda belum kenal. Nah, ini saya spill sedikit Pak Wito nggih. Saya perkenalkan Pak Wito yang muda-muda. Dan saya sendiri juga mungkin juga kurang kenal juga. Nggih, saya urut aja dari sebelah sana. Yang paling ganteng setelah saya Pak Wito itu adalah Pak Fahmi Yudiastono Yusdianto. Nah, itu berarti Bapak Ibu belum ngantuk ya. Nah, guru bahasa Inggris. Kemudian yang sebelahnya ini yang ganteng juga, ini Pak Septian, guru SBK. Kemudian sebelahnya ini Ustadz Arif Muslikin Arif, guru matematika. Kemudian sebelahnya ini guru yang luar biasa, bukan hanya ngajarnya saja tapi pendidikannya dari TK sampai S2 di Muhammadiyah. Betul, Bu Nani? Oh, ini Bu Ani Istiharoh, masih kelihatan muda. Kemudian yang masih kelihatan muda lagi di sebelahnya Bu Nurfiata, guru prakarya. Kemudian ada Bu Hid yang tidak kalah muda. 20 tahun. Guru bahasa Indonesia. Kemudian ada Bu Nani, beliau mengajar IPS. Kemudian di belakangnya ada Bu Berlin. Ini yang paling jauh mungkin Bapak Ibu dari Bekasi, jauh-jauh ke sini hanya untuk ngajar di SMP Mugaru, guru matematika. Kemudian sebelahnya ada Bu Tias. Bu Tias ini guru BK. Kemudian ada Mbak Lita. Mbak Lita ini administrasi. Kemudian ada Mbak Manda bagian administrasi. Kemudian ada Mas Fian yang baru saja lulus. Mas Fian Alfian sinten Mas? Oh, Alfitra Oktavian Eskom. Wah, ini dari Umsida juga. Kemudian ada yang lebih tua dikit ya, ini ada Mas Diki. Mas Diki ini bagian administrasi juga. Beliau ini adalah putra dari almarhum Bapak Kepala Sekolah sebelum Pak Agus, dari Pak Wahyudi. Kemudian ini juga dari yang jauh ini, dari Tuban, Ustadz Fauzi, guru Al-Islam. Nah, kemudian yang belakang, ini setiap kali ada acara, beliau ini yang bagian ribet sebelumnya gitu ya. Ada Pak Hari. Kemudian yang ini Bapak Ibu yang sebelahnya ini yang pakai baju olahraga ini habis fitness tadi ya. Ini ada Pak Fahri. Ada Pak Fahri. Ini masih jomblo Bapak Ibu. Kemudian ada sebelahnya ada Pak Yanto. Dinas kebersihan. Kemudian yang di sana itu ada Bu Afifah. Bu Afifah ini guru IPA. Kemudian yang sebelahnya ada Bu Nani. Siapa? Bu Nani apa Bu Nani? Bu Ani. Bu Ani. Beliau juga dinas kebersihan. Kemudian yang jadi kameramennya itu Pak Wawan. Beliaunya guru IPA sekaligus wakil kepala urusan kurikulum. Kemudian yang sebelahnya ada Mbak Ayu, bagian asisten bendahara sekolah. Sudah. Dan saya sendiri Pak Nuryanto, guru yang paling ganteng di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini Bapak. Kalau lagi sendirian, alhamdulillah. Jadi ini forum santai. Saudara-saudara sekalian, ada yang terlupa tadi ya, Ustadz Ali ya. Ustadz Ali ini tidak hadir ya. Beliau proses penyembuhan ya setelah operasi itu ulama kita di Mugaru Ustadz.
Jadi rujukan kita termasuk yang awal teman-teman termasuk saya di dalam mengkaji HPT Ustaz. Itu Satali kita tiap hari Kamis yang kita belajar HPT sebagai bagian dari ikhtiar bahwa kalau kita berada di Aum Muhammadiyah maka kita adalah kader Muhammadiyah. Ya, itu. Alhamdulillah ya Bu Berlin ini kader kita di Nasihatul Aisyah. Saudara ya. Kalau yang beliau-beliau ini ya beliau adalah yang biasanya mengkader guru-guru baru ya. Untuk bisa mengenalkan budaya Mugaru kepada beliau bahwa Mugaru ini adalah lembaga yang memanifestasi gerakan dakwah Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan pagi hari ini bapak-bapak Dikdasmen ini ingin mendengar ya suara-suara jenengan semuanya, apapun itu ya, monggo disampaikan ya. Jadi alhamdulillah untuk periode ini ada tambahan wajah baru ya. Selain ada Dr. Yarno ya, Pak Yarno, ada Pak Edi, tambahan orang baru itu ada Ustadz Zainal yang alhamdulillah periode ini ikut bergabung dengan kita. Kemudian ada lagi Pak Suprat ya. Pak Suprat ini sebenarnya orang senior saja. Karena ketika acara PDM ya, ketika acara di PDM kemarin ternyata beliau banyak kenal orang-orang wilayah, termasuk Mas Poni itu ternyata Pak Suprat ini senior beliau ya, banyak sekali yang mengenal beliau. Tentu kita berharap dari jajaran bapak-bapak Dikdasmen ini bisa menjadikan yang pertama tentu komunikasi bisa berjalan lebih baik ya, sinergi bisa berjalan lebih baik, sehingga harapan kita tentu ada efisiensi, efektivitas setiap kegiatan menjadi arahnya lebih baik. Maka monggo teman-teman sekalian, ini tadi keinginan bapak-bapak Dikdasmen, sebelum nanti beliau menyampaikan sesuatu, beliau ingin mendengar dulu ya dari jenengan semuanya. Apa itu? Monggo terserah ya, tidak dibatasi ya. Jadi itu monggo dari siapa dulu ini yang ingin menyampaikan, karena tadi sudah perkenalan ya kita.